Hai. Lanjutin jalan cerita Leon yuk. Di video yang lalu, saking keselnya, Angelica menantang Marie. Melihat Marie ditantang begitu, Pangeran Julius menyuruh Marie untuk menerimanya. Lalu Julius yang akan menggantikan Marie dalam bertarung. Menurut jalan cerita asli gamenya, kejadian ini seharusnya masih lama dan bukan Marie yang ditantang. Karena Julius menggantikan Marie dan anggotanya juga rela menggantikan dia, jadi tidak ada satu orang pun yang mau menggantikan Angelica. Mungkin Leon kasihan lihat Angelica nggak ada yang bela, jadi dia terpaksa maju untuk menggantikannya. Sebenarnya sih nggak terpaksa banget. Soalnya Leon emang kesel sama Julius dan gengnya. Udah gitu, Leon juga udah tahu siapa sebenarnya Maria ini. Yaps, dia adalah pemain yang sama-sama terjebak kayak Leon, tapi dia merusak jalan cerita gamenya. Karena Leon menggantikan Angelica, jadi di episode ini kita akan melihat pertarungan Leon memakai baju zirah. Kira-kira gimana proses pertarungannya? Apakah Leon punya jurus atau senjata khusus buat melawan mereka berlima? Nah, jawabannya ada di video ini ya teman-teman. Jadi kalian wajib banget buat nonton sampai akhir. Ya udah, daripada opening makin lama, langsung aja nih di alur cerita Otome Game Sekai wa Mopniki Bishi Sekai Desu. Semua yang ada di arena ini menertawakan baju zirah Leon. Soalnya baju itu termasuk item yang hilang dan tidak bisa direproduksi dengan teknologi yang ada saat ini. Biasanya di era ini, orang akan memakai baju zirah dengan mobilitas tinggi yang mengutamakan kecepatan. Jadi kerangka baju yang sudah berat seperti ini nggak produktif lagi. Kemudian Leon memasuki baju zirahnya. Kata Luxion, baju ini bernama Arrogance. Pakai Z ya teman-teman? Oh iya, jangan tanya artinya. Luxion juga nggak tahu. Saat ini yang pertama kali Leon lawan adalah Brett Fowfield. Nah, ini aku tampilin rekapan si Brett ya teman-teman. Semoga kalian paham. Kalau kata Leon sih, si Brett ini yang paling lemah di antara keempat temannya. Udah gitu sombong banget lagi. Katanya bajunya itu dibuat sama pengrajin ahli ortoenter dengan tombak mengandung banyak tetrium yang berfungsi meningkatkan konduksi sihir. Leon malas banget dengan perkataan sombong si Brett. Kata Luxion, di belakang baju zirah Brett ada senjata sejenis drone gitu. Terus Luxion juga nawarin apa mau dihancurkan saja itu senjata. Bilang Leon sih nggak perlu, soalnya musuhnya juga lemah. Oke, persiapan Leon selesai. Ia memerintahkan Luxion buat mengambil senjatanya. Wah, keren nih kayaknya senjata Leon. Hah? Sekop? Gak salah. Ya udahlah, gak apa-apa. Sekopnya juga bisa dijadikan senjata kok. Akan tetapi, sebagian besar murid di sini langsung menertawakan Leon. Tak lama, wasit menyuruh Leon dan Brett menyebutkan nama masing-masing dan setelah itu pertarungan pun dimulai. Si Brett sih yakin banget kalau dia bisa mengalahkan Leon hanya dengan satu kali serangan. Pantesan aja, dia langsung pakai senjata sejenis drone-nya itu. Tapi kalau cuma segini mah Leon masih bisa menghindar. Bahkan dia bisa langsung membalas serangan Brett. Semua langsung kaget melihat aksi Leon. Padahal cuma disenggol sedikit sama senjata Leon, si Brett udah pingsan. Setelah wasit mengecek keadaan Brett, ia dinyatakan tidak bisa melanjutkan duelnya. Alhasil pertandingan pertama dimenangkan sama Leon. Weh, cuma Pak Guru aja yang menyambut kemenangan Leon. Olivia sama Angelica juga nggak ada tepuk tangan. Mungkin mereka nggak nyangka Leon bisa menang kali ya. Di sini para murid yang menonton mencoba menghibur diri dengan mengucapkan pertandingan selanjutnya akan dimenangkan pihak Julius. Soalnya mereka sampai mempertaruhkan semuanya demi memilih tim Julius. Setelah beberapa saat, Angelica akhirnya tertawa. Nggak tahu juga deh alasan dia tertawa kenapa. Tapi yang jelas, Angelica benar-benar bingung sekarang. Kenapa Leon yang punya kemampuan hebat begini malah memihak ke dia? Padahal kalau dia sampai kalah, tamat dah riwayatnya di akademi ini. Melihat Brett kalah dengan mudahnya, Greg langsung maju. Alur duelnya masih sama ya teman-teman. Sebutkan nama, setelah itu pertandingan langsung dimulai. Luxion langsung memeriksa Greg. Kalau dilihat dari baju zirahnya, sepertinya Greg sering bertarung. Banyak perbaikan soalnya. Leon juga setuju sama Luxion. Greg memang termasuk kuat sih.
Gak cuma kuat di kekuatan, tapi adu mulut juga dia kuat. Leon aja sampai minta diundang ke perjamuan teh biar bisa debat sepuasnya sama dia. Setelah wasit mengatakan pertandingan dimulai, Greg langsung menyerang Leon. Leon sih cuma menghindar aja. Tapi nggak lama, karena abis itu Leon langsung membalasnya. Nah, ini ada rekapan tentang Greg ya teman-teman. Silahkan dibaca. Gara-gara kesal sama Greg sewaktu main game ini dulu, Leon jadi terbawa suasana. Ia sampai memutuskan tangan dan kaki pakaian zirah Greg. Tapi tenang aja, ini nggak melukai Greg sama sekali kok. Cuma merusak pakaiannya aja. Mungkin karena Greg ini banyak mulut, Leon jadi ikut-ikutan nih sekarang. Biarpun baju zirahnya rusak, Greg tetap tidak menyerah. Dia terus berusaha melawan Leon. Walau nggak ada hasilnya sih. Dan akhirnya Leon dinyatakan menang kembali. Akibat dari penyerangan Greg di akhir, seluruh murid langsung menjelekkannya. Katanya tindakannya itu tidak menggambarkan sikap seorang kesatria. Marie yang menonton pertandingan ini gak bisa menutupi kekesalannya. Ya mau gimana lagi, Leon kan emang kuat. Oke lah, masuk babak ketiga ya teman-teman. Kali ini Leon akan melawan Chris, seorang pendekar pedang muda. Di sini Chris langsung berkata kalau dia tidak akan bertarung seperti Brad ataupun Greg. Intinya dia gak mau basa-basi ke Leon, langsung nyerang sungguh-sungguh pokoknya. Ini ada rekapannya juga ya teman-teman, silakan dibaca. Kalau sudah kalian baca, kita langsung mulai duelnya yuk. Benar saja. Namun Leon sempat mengatur jarak dan meminta Lucian untuk meluncurkan senjata drone. Setelah senjatanya sudah siap di posisi masing-masing, Chris langsung diserang secara bertubi-tubi. Mengalami penyerangan begitu, Chris auto protes ke Leon. Katanya serangannya ini gak mencerminkan sosok kesatria. Ya Leon langsung membela diri lah. Di pertandingan ini kan gak ada aturan yang melarang menembak. Karena direndahkan Leon, Chris langsung mengambil ancang-ancang dan menyerang Leon kembali. Malah pedang andalannya ditangkap dan dihancurkan sama Leon. Karena sudah begini, Chris hanya bisa tertunduk lesu. Dia gak menyangka usaha kerasnya selama ini tidak membuahkan hasil. Jilt yang melihat semua teman-temannya kalah langsung naik darah. Sebenarnya dia gak masalah kalau dirinya ikutan kalah. Cuma dia gak mau Leon berhasil melawan Julius. Alhasil dia akan menggunakan segala cara biar ia bisa menang. Sebelum melanjutkan pertandingan, Leon dan tim Julius diberikan waktu istirahat. Selagi Leon beristirahat, Olivia dan Angelica setia menunggu baju zirah Leon. Lalu di balik tiang tembok, ada kakak Leon sedang mengamati situasi. Setelah mendapat arahan, ia langsung menemui Olivia dan Angelica untuk minta tolong. Sembari menjelaskan permintaannya, dari jauh Jill mengamati mereka bertiga. Pasti ada sesuatu nih. Tak lama Olivia sama Angelica pergi meninggalkan kakak Leon. Wah, kayaknya mau berbuat sesuatu ke baju zirah Leon nih. Kita beralih ke Olivia sama Angelica ya. Mereka berdua tampak sedang mencari Leon. Nah, kebetulan banget Leon nongol. Kedua wanita itu langsung menyampaikan kalau mereka khawatir sama Leon. Khawatir? Iya, ternyata tadi kakak Leon minta tolong ke mereka berdua buat ngecek Leon. Soalnya dia bilang Leon kayak lagi sakit gitu, mukanya pucat. Terus kakaknya juga nyuruh Leon buat mundur dari pertandingan berikutnya. Ya nggak mungkin lah. Lagian Leon juga nggak sakit, dia cuma kebelet doang. Saat Leon menuju baju zirahnya, Lucian mengabari kalau ada bom yang ditanam dalam bajunya. Dan pelakunya kakaknya sendiri. Tapi dia disuruh. Kalian sudah bisa menebak dong siapa yang suruh? Ya siapa lagi kalau bukan Jill. Leon sih sudah menduga. Si Jill pasti memanfaatkan kekhawatiran kakaknya. Soalnya kakaknya kan takut kalau Leon sampai berurusan sama Julius. Kemudian Lucian menjelaskan kalau bom itu dipasang di bagian belakang rangka baju. Dan sepertinya bom ini akan meledak saat merespon sihir khusus. Tenang aja, kata Leon, efek ledakannya itu tidak akan berpengaruh sama baju zirah miliknya. Sebelum memakai baju, Leon sempat melihat ke arah Jill. Dia benar-benar karakter yang menakutkan katanya. Dari tampangnya dia kelihatan baik banget, tapi aslinya, mengerikan. Singkat cerita, duel keempat antara Leon dan Jill dimulai. Pertama-tama, Jill nggak langsung menyerang.
dia malah melempar selubung asap ke Leon. Setelah itu dia terbang dan membidik Leon. Serangan pertama pun dilepaskan Jilk. Sama sekali nggak memberikan efek apa-apa ke Leon. Padahal normalnya peluru sihir itu bisa menembus baju besi dengan mudah loh. Karena senjata andalan gak mampu mengalahkan Leon, akhirnya Jilk menggunakan cara liciknya. Baju zirah Leon dibuat meledak. Katanya sih ini semua dia lakukan demi Pangeran Julius. Tapi sayangnya ledakan itu gak membuat baju zirah Leon hancur. Malah sekarang Leon ikut-ikutan terbang. Di sini sempat terjadi perdebatan antara Leon dan Jilk. Bahkan saking terpojoknya, Jilk sampai mengancam Leon. Leon gak takut sih. Soalnya Leon bisa melaporkan ancaman si Jilk. Kalau mau melaporkan kan harus ada buktinya. Nah ini, saat Jilk mengancam tadi, Lucian merekamnya. Si Jilk makin terpojok dong. Apalagi Leon bilang kalau dia tahu ada bom yang sengaja dipasang di bajunya. Dan itu suruhan si Jilk. Alhasil Jilk kembali menyerang Leon. Di sini Leon udah muak banget sama si Jilk. Jadi didorong aja ke bawah. Kelihatannya Marie makin kesel nih. Abisnya keempat prianya kalah begitu saja sih. Cuma Julius mencoba menenangkan Marie. Katanya dia nggak akan kalah. Soalnya baju zirahnya dibuat dengan teknologi terbaik di kerajaan. Seingat Marie, Julius memang seharusnya memenangkan pertandingan ini. Lalu Leon dan Julius akhirnya saling bertemu. Seluruh murid memberikan dukungan ke Julius. Kemudian Julius menyampaikan pendapatnya ke Leon. Dia nggak nyangka kalau akan berhadapan sama Leon. Leon sih nggak memperdulikannya. Malah Leon bertanya pendapat Julius tentang Olivia. Katanya Julius nggak begitu mengenal Olivia, jadi dia nggak bisa memberikan tanggapan banyak. Yang Julius tahu, Olivia adalah murid yang rajin belajar. Gitu doang. Oke lah, pertandingan kelima pun dimulai. Dan hasil akhirnya akan terjawab minggu depan. Kalau menurut kalian, Leon bakalan menang nggak nih teman-teman? Atau jangan-jangan Leon mengalah? Kalau dilihat-lihat, kayaknya Leon mau mengembalikan jalan cerita gamenya ke seperti semula. Tapi pasti nggak akan mudah sih. Ada Marie soalnya. Ya udah teman-teman, jalan cerita Leon sampai di sini dulu. Happy watching and see you next week. Thank you. Bye-bye.